Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, jurnal yang berjudul Analisis Kestabilan Model Penyebaran Penyakit Tungro pada Tanaman Padi melalui Vektor Wereng Hijau. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau membacakan sedikit pendahuluannya ya. Nah, padi adalah tanaman pangan yang sangat penting di dunia, terutama di Indonesia. Indonesia merupakan negara produksi beras ketiga setelah Cina dan India. Produksi beras di Indonesia masih harus ditingkatkan untuk mencukupi permintaan sekitar 275 juta orang penduduk pada tahun 2025. Kebutuhan beras di Indonesia dipenuhi oleh budidaya padi pada lahan seluas 10,6 juta hektar atau sekitar 7,2% dari luas pertanaman padi dunia. Nah, pada Sulawesi Tengah memiliki potensi pengembangan padi yang cukup luas dengan luas sawah sebesar 146.721 hektar. Nah, pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2003 menunjukkan bahwa luas panen pada tahun 2010 mencapai 208.000 hektar dengan produksi padi sawah sebesar 957 ton. Dan pada tahun 2011 luas panen meningkat mencapai 221.000 hektar dengan produksi padi sawah sebesar 1.041.789 ton. Sehingga pada tahun 2012 luas panen mencapai 229.080 hektar dengan produksi padi sawah menurun hingga 1.024.315 ton. Dari data tersebut menunjukkan bahwa produksi padi sawah di Sulawesi Tengah dari tahun 2010 hingga tahun 2011 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2012 produksi padi sawah menurun. Nah, salah satu faktor yang menghambat dan mengurangi hasil produksi padi adalah infeksi penyakit tungro pada tanaman padi. Bertambahnya kemajuan teknologi di bidang pertanian memungkinkan terjadinya perubahan lingkungan, sehingga penanganan terhadap penyakit tungro perlu karena panen akibat serangan penyakit tungro ini sangat memprihatinkan. Penyakit tungro merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman padi karena memiliki potensi menyebabkan kerusakan yang tinggi. Faktor-faktor itulah menyebabkan penulis tertarik membangun model penyebaran penyakit tungro pada tanaman padi melalui vektor wereng hijau sehingga dapat dikaji perilaku penyebaran penyakit tungro tersebut. Nah, di sini ada beberapa metode penelitian. Yang pertama yaitu memulai penelitian. Kedua, mengkaji untuk membangun model penyebaran penyakit tungro yang disebabkan oleh tungro padi melalui vektor wereng hijau. Yang keempat, menyelesaikan model tentang penyebaran penyakit tungro yang disebabkan oleh vektor wereng. Yang terakhir, menginterpresentasikan model penyebaran penyakit tungro disebabkan oleh virus tungro padi dengan vektor wereng hijau. Kemudian masuk ke kesimpulan jurnal. Nah, di sini kesimpulan yang saya ambil itu pada jurnal ini, pada model penyebaran penyakit tungro melalui vektor hijau itu diperoleh 2 titik kritis.
Yang pertama adalah titik kritis endemik T1 dan titik endemik T2. Nah, di sini kritis T1 dan T2 ini artinya apa? Bahwa titik kritis T1 dan T2 dikategorikan sebagai titik endemik karena keberadaan populasi infektif I pada kedua titik kritis tersebut. Nah, eksistensi titik T1 dipenuhi jika I bernilai positif. Nilai tersebut akan positif jika dan hanya jika penyebutnya bernilai positif, yaitu jika nu 1 nu 3 ditambah C dikurangi gamma C itu lebih besar sama dengan 0, atau nu 1 nu 3 lebih besar C dalam kurung 1 dikurang gamma. Nah, mengingat bahwa 1 dikurang gamma itu adalah peluang kontak vektor wereng hijau dengan padi terinfeksi tungro, dan C itu adalah pertumbuhan alami vektor wereng maka hasil tersebut memberikan arti bahwa nu 1 itu berbanding terbalik dengan nu 3. Nah, dapat diinterpretasikan bahwa jika laju kematian yang dialami oleh vektor wereng hijau yaitu nu 3 meningkat, maka laju kematian alami tanaman padi menurun, yaitu nu 1. Sebaliknya, jika laju kematian alami tanaman padi nu 1 meningkat, maka laju kematian alami vektor wereng hijau yaitu mu 3 akan menurun. Nah, mengingat eksistensi pada W bintang, yaitu jika W bintang itu lebih besar sama dengan 0, berarti dia mensyaratkan bahwa nu 4 dikurangi dengan determinan lebih besar sama dengan 0, maka nu 4 lebih besar determinan, maka eksistensi titik T2 dengan P bintang mensyaratkan penyebut P bintang itu bernilai negatif, ya. P bintang bernilai negatif, sehingga P bintang itu sama dengan min C P ditambah nu 3 dalam kurung nu 4 dikurang determinan itu lebih besar sama dengan 0. Berdasarkan analisis kestabilan model penyebaran penyakit tungro menunjukkan kedua titik kritis tersebut bersifat stabil. Kemudian lanjut ke kebaruan dan kelemahan.
Nah, kebaruan dan kelemahan yang terdapat pada jurnal tersebut itu adalah penelitian yang dikerjakan pada tahun 2020, daya yang peneliti yang disajikan pada bagian pendahuluan itu merupakan data yang terupdate. Kemudian catatan satu paragraf bahwa penyakit tunggur merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman padi karena memiliki potensi menyebabkan kerusakan yang tinggi. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan penulis tertarik membangun model penyebaran penyakit tunggur pada tanaman padi melalui vektor wereng hijau, sehingga dapat dikaji perilaku penyebaran penyakit tunggur tersebut. Nah, model penyebarannya dianalisis menggunakan metode linearisasi dan kriteria Roth-Horowitz. Sekian dan terima kasih.